Halo semuanya, saat ini saya sedang ada di kota Bandung, tepatnya di kawasan Kota Baru Parahyangan. Di satu klaster yang sangat eksklusif, yang jumlahnya sangat terbatas, dan tepat di jalan besarnya, ya ini adalah kawasan Bandung Tempo Dulu. Nah, kelihatan banget suasana di klaster ini nyaman sekali. Berasa kayak jalan-jalan di kota lama yang sangat asri, sangat hijau, dan kemudian memang berasa pohon-pohonnya juga sangat rindang ya. Memang ini suasananya betul-betul seperti Bandung Tempo Dulu. Bisa nostalgia dan juga berasa sangat tenang dan nyaman. Dan ngomong-ngomong, saya akan mereview satu buah rumah bergaya kolonial. Nah, rumah kolonial ini memang tipenya seperti ini nih ya. Nah, saya akan ditemani oleh satu sahabat saya dari Xavier Signet. Namanya adalah Pak Hansen. Halo bro. Halo Pak Daniel, apa kabar ya, Pak? Apa kabar nih? Baik. Nah, bisa cerita nggak Bro Hansen? Ini kawasan apa, klaster apa, supaya teman-teman bisa lebih tahu nih. Oke, teman-teman, jadi ini tuh masuknya kawasan Bandung Tempo Dulu. Rumah ini letaknya di main road. Dan jalan utama ya berarti ya? Jalan utama. Oke. Dan seperti yang kita lihat, suasananya tuh adem banget ya. Asri sih, pohonnya banyak gitu kan. Jalannya gede banget, kemudian pohonnya rindang-rindang. Kemudian ada jalan setapak di depan setiap rumah itu juga pedestriannya lebar banget ya. Lebar sekali. Jadi memang di sini tuh sangat eksklusif untuk orang-orang yang pengen beli rumah yang luasannya agak besar. Agak gede ya. Dan memang sepanjang jalan ini kayaknya tadi waktu gua jalan, itu nggak ada satupun yang kecil ya rumahnya ya? Nggak ada. Di sini gede semua. Segini, kurang lebih luas tanahnya 500-an sekian. Gitu. Kurang lebih luas tanah yang di jalan main road ini sekitar 500-an. 500. Oke, ini kita bisa lihat dalamnya. Boleh. Tapi ngomong-ngomong ini parkiran buat mobil juga cukup besar ini ya? Ini sebenarnya di settingnya itu untuk 2 mobil. Oke. Tapi kalau kita lihat 2 mobil bisa berjajar ya? Berjajar. Tapi kalau misalkan satu hari kita ada tamu, kita bisa buka pintunya, kalau kita pakai kita buka, ini bisa tambah lagi 2 mobil di belakangnya. 2 mobil lagi. Oke, jadi kita bisa full ya? Bisa full. Dan karena jalan di depan cukup lebar, mau parkir mobil pun di kanan kiri tetap jalanan, tetap bisa aksesnya lebih mudah ya? Masih boleh Pak, selama tidak di tengah jalan tentunya. Mau pinggir jalan masih boleh Pak. Oke. Kita bisa lihat dalamnya? Boleh. Ini memang desainnya betul-betul kayak zaman kolonial gitu ya? Iya, zaman kolonial. Saya belum lahir kayaknya nih, Pak. Kalau zaman desain ini ya? Iya. Oke, tapi ini rumahnya rumah baru loh teman-teman. Cuman desainnya aja. Baru memang banget. adalah desain yang kolonial. Kita akan lihat dalamnya bagaimana. Ada Pak Alex. Oke, apa kabar Pak Alex? Baik. Jadi Pak Alex ini adalah Head of Sales dari Kota Baru Parahyangan, ya, dan beliau akan membantu kita untuk menjelaskan review dari rumah yang suasananya memang beda, karena yang rumah tipe seperti ini pasti sudah hampir nggak ada di kawasan yang lain. Pak Alex bisa cerita nggak, ini konsepnya, nuansanya ini, idenya dari mana rumah ini? Betul ya, jadi ketika kita udah masuk ini udah kelihatan Bandung Tempo Dulu. Yes. Jadi memang kita berencana itu dari awal untuk rencana Kota Baru Parahyangan ini adalah untuk miniatur Bandung Raya. Jadi sebenarnya kita memindahkan yang dari area Bandung Kota, mungkin kalau konsep perumahan seperti ini, itu mungkin zaman-zaman Tempo Dulu kita lihat plafonnya masih tinggi gitu ya. Dan ini kita mungkin kalau di Bandung itu ada perumahan-perumahan yang mungkin di area Cipaganti. Jadi kita ada 2 konsep Bandung Tempo Dulu itu, ada yang 2 lantai yang memang dia pilarnya besar. Itu biasa yang di perumahan di Bandung itu ada di Braga. Tapi kalau ini kebetulan yang mungkin untuk konsep-konsep yang ada di area Cipaganti. Jadi plafonnya juga cukup tinggi, dan mungkin untuk materialnya juga spesifikasinya kita di sini masih menggunakan kaca patri. Jadi memang apa itu, untuk bisa melihat kalau dari Kota Baru Parahyangan itu, kalau orang di sini bisa mungkin bernostalgia karena pada zamannya dia mungkin rumah-rumah itu kan zamannya masih gini ya. Nah, betul, jadi dari jendela apa semua kita gunakan benar-benar bahwa ini adalah bangunan Tempo Dulu seperti itu. Kalau rumah yang desain terlalu modern udah nggak ada yang konsep-konsep seperti itu ya. Ini memang udah jarang lah seperti kalau kaca patri ini kan pembuatan dari tangan apa gitu ya. Betul. Nah, betul seperti itu. Nah, di sini juga istilahnya nerima tamu. Kita kalau misalkan nerima tamu di sini, jadi terpisah dengan ruang keluarga. Oh, ini area reception lah ya, kita terima tamu di sini ya.
Nah di sini kita lihat langsung memang ya kalau rumah Bandung tempo dulu itu kan ya keluarga besar apa semua. Jadi ini memang target kita kalau yang ini dia lebih ke baby boomer. Iya. Yang istilahnya mungkin usia 50 ke atas sampai 60 gitu ya. ke Jadi bisa mengenang yang dimana dulu dia mungkin masih kecil pada zaman itu tinggal sama orang tuanya, tinggal di rumah zaman dulu. Nah sekarang mungkin dia masih pengen mengingat masa lalunya seperti itu ya. Nostalgia. Jadi nostalgia gitu. Nah emang ini di situ seperti itu. Dan area ini memang sangat luar biasa luas. Betul. Ya. Sebagai sebuah ruang keluarga, sebenarnya ini kalau misalkan mau pakai sofa yang lebih besar pun, ya kan bisa. Masih bisa. karena masih ada sisa ruangan yang cukup besar dengan konsep sofa yang ini perkiraan ini 3-1-1 ini masih bisa digedein lagi kalau memang mau. Nah itu betul. Mungkin sebelumnya kita mau lihat ke sana dulu gitu, Pak. Yang ini ada kamar tidurnya. Oh, di iya. sini juga Ya. ada. Nah ini, jadi kalau di sini mungkin kalau tinggal di sini ini bisa digunakan untuk ruang kerja mungkin ya. Oke, Jadi oke, mungkin biar istilahnya udaranya juga bisa dibuka di sini. Jadi mungkin kerja juga lebih fokus, lebih konsentrasi. Jadi tidak terganggu dengan keluarga yang lain. Karena cocoknya rumah ini kan itu tadi yang saya sampaikan mungkin baby boomer udah punya cucu, Baby punya boomer, apa, bisa kumpul dalam satu rumah inilah. Karena memang cukup besar gitu. Nah ini bisa juga digunakan untuk ruang kerja ataupun istilahnya digunakan untuk ruang tidur juga ya bisa juga tergantung pemanfaatannya, kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi Dan saking tingginya ya itu di atas itu. Betul. Kalau mau Nah, lihat teman-teman di atas ini itu tadi yang- sampai ada konsep jendela yang di atasnya itu sebenarnya benar-benar konsep kolonial zaman Belanda dulu ya, rumah-rumah Ya. kolonial tuh yang ada seperti itu. Kalau rumah zaman sekarang mana ada jendela yang Nggak ada. ditaruh di atas Betul. ya kan. Nah itu Nah. menambah pencahayaan sih. Enaknya kalau rumahnya yang plafonnya super tinggi seperti rumah ini, itu memang hawa dan cahaya pasti akan lebih maksimal. Ya kita lihat kalau jadi emang konsepnya itu seperti bangunan zaman dulu, bangunan Jendelanya kolonial, juga ya, Pak, ya? konsepnya Belanda gitu ya. Nah ini udah jarang banget kita temuin ini jendela seperti ini, yang masih pakai patri. Biasanya kan udah aluminium gitu ya. Aluminium. Dan dia Termasuk bangunnya handle-nya aja masih zaman handle Belanda. masih zaman dulu betul. Handle jendelanya aja seperti itu. Plafonnya ya cukup tinggi gitu ya, karena memang ini rumah satu lantai. Dan di sebelah sini, ini ada satu ruangan lagi. Sekarang dalam kondisi kosong, tapi ini juga bisa dipergunakan sebagai kamar tamu ya ataupun ruang kerja yang sebenarnya tidak perlu mengganggu privasi dari penghuni. Nah ini memang rumah ini unik sekali teman-teman, karena memang rumah ini bisa memisahkan keseluruhan bangunan menjadi dua area yang lebih private, sehingga bisa betul-betul setiap penghuni memiliki privasinya sendiri-sendiri. Nah di sebelah sini, ini mungkin ada satu kamar ya Pak ya di sini Betul. ya? Jadi di sini di ruang utama ini ada 3 kamar tidur. Jadi ada di sini dan juga 2 di sebelah kiri, termasuk yang sudut tadi. Iya. Nah kalau yang ini keuntungannya juga untuk di sini. Jadi ya itu tadi konsepnya memang karena kolonial. Jadi di sini juga diharapkan keluarga bisa ngumpul. Jadi anak pulang semuanya itu bisa kumpul di rumah ini. Jadi di sini kita ada 2 garasi. Jadi untuk 2 mobil. Nah pintunya ini kita udah gunakan untuk rolling door. Jadi dia bisa pakai remote untuk naik ke atas. Seperti Aslinya itu. emang udah elektrik berarti Pak Udah, ya? Udah elektrik. bawaannya udah seperti itu bawaannya ya. berarti Emang Oke. standarnya udah seperti itu yang kita kasih. Dan garasinya kalau teman-teman lihat ini bisa muat 2 mobil. Jadi karena garasi bisa muat 2 mobil berjajar, berdampingan, dan di depan tadi di carport itu juga bisa muat 2 sampai dengan 4 mobil. Nah sehingga dengan demikian kalau untuk sebuah keluarga yang besar sebenarnya sudah sangat cukup. nyaman karena Betul. bisa aman ya Betul, kendaraannya. betul Pak. Seperti itu. Nah kita mungkin mau lihat yang di sebelah sana. Itu ada apa tuh Pak? Nah, kalau yang ini dia lebih untuk kamar mandi ya. Iya. Jadi kamar mandinya ada di sini. Nah, di sini untuk wastafel dan juga ini untuk kamar mandi. Jadi dari 3 kamar tidur di sini atau untuk juga tamu, ini memang digunakan untuk kamar mandi di sini. Oke. Itu sepertinya ada kayak pencahayaan dari atas ya Pak ya? Betul. Ya itu. Memang ini untuk itu kalau konsepnya di Kota Baru itu kita tidak perlu menggunakan listrik yang banyak gitu karena memang kita untuk alam itu sangat concern ya kita perhatikan. Jadi kita banyak bukaan itu untuk pencahayaan gitu. Jadi kalau listrik itu ya dinyalakan pada malam aja dan juga sirkulasinya juga di mandi di sini itu enak banget ya. Jadi kayak ruangan terbuka seperti Itu betul-betul terbuka di atasnya Pak? Ya betul. Jadi Jadi cahaya dan juga udara bisa masuk? Betul. Oke. berasa di villa ya, Berasa Pak di Daniel? villa, betul, seperti di hotel betul. ini. Dan ada aksen di situ dindingnya, ya itu dibuat kayak semacam
finishnya tuh seperti kayak semen gitu ya, jadi kesannya lebih natural. Betul. Dan dikasih aksen juga di situ ada batu-batu koral yang berwarna putih ya, sehingga ini memang kesannya memang semi outdoor. Betul. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan jalan masuk lebih dalam. Nah, ini juga sangat kelebihannya bagus banget ini untuk rumah ini. Jadi benar-benar terbuka. Jadi seperti dua bangunan ya. Ya. Jadi memisahkan ruang tamu, ruang keluarga, dan juga untuk master bedroomnya. Jadi untuk ruang ini sama sekali memang di sini ada ruang terbuka. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk mau kolam atau yang lain gitu ya. Dan ini benar-benar bisa beratapkan langit ini. Jadi langsung kelihatan untuk awan semuanya di sini. Jadi hujan juga ya, kalau hujan turun di sini kena juga. Tapi di sini semua udah kita sediakan untuk salurannya. Salurannya ya. Sehingga Jadi tidak akan batu-batu ini sengaja supaya nggak ini juga ya, ceret gitu ya. ya. Jadi tidak mercik ke sini Tidak gitu ya. mercik Kita ke lagi sini, santai gitu. dan juga penutupnya juga lumayan maju ke depan. Jadi memang untuk hujannya itu tidak akan kena gitu. Kalau bahasa Sundanya biar nggak ceret pada Ya, betul, tidak ceret ya. ya. Iya. Nah, ini adalah konsep yang teman-teman sebetulnya ini adalah konsep yang namanya adalah courtyard. Ya, alias taman yang ada di tengah-tengah bangunan. Dan courtyard semacam ini udah sangat jarang ya. Betul. Di bangunan-bangunan developer yang baru-baru itu jarang sekali ada courtyard. Termasuk dengan rumah yang sebesar ini pun biasanya sudah jarang sekali menggunakan courtyard. Tapi keuntungannya kalau dengan ada courtyard, kalian lihat di sini ada dua bagian bangunan, semuanya akan mendapatkan pencahayaan alami dari tengah, sehingga jendelanya bukaannya akan semakin banyak. Nah, ini adalah sebuah ide yang sangat brilian untuk membuat sirkulasi udara dan cahaya lebih maksimal ke keseluruhan bangunan. Ya. baru setengah kayaknya udah asik banget ya. Dan memang ini sangat nyaman. Ya, Ini ini kita merasakan sekarang kondisi nyaman kita banget. di sini, ini kita tidak nyalain AC nih. Ini nggak ada AC ya? Ini Iya, kita benar, belum baru nyalain sadar AC-nya. ya? Cuman pintu kita buka semua, tapi cukup dingin. Karena memang ya itu tadi sirkulasi udaranya masuk semua, benar. Jadi semua sisi ya, semua sisi kita ada udara karena memang di tengahnya dia ada bukaannya gitu. Nah, ini yang paling bagus, yang paling saya suka itu dari master bedroom-nya ini sebenarnya, Pak. Nah, ini kita lihat untuk master bedroom-nya. Jadi di sini juga bisa kita lihat ya, ada untuk dari jendela di sini. Nah, saya menunggu jendela, mungkin kalau kita mau lihat di sini teman-teman, kamar ini memang ukurannya gede banget. Jadi dalam kamar utama ini sudah ada area untuk ruang wardrobe. Jadi kamar ini memang ukurannya hampir 2 kali dari ukuran kamar-kamar yang lain. Sehingga ini ada area untuk wardrobe, bahkan bisa dibuat island juga untuk wardrobe. Dan juga di sini bisa sambung dengan kamar mandi. Ya, nah mungkin kita bisa lihat tadi jendela yang mau ditunjukkan oleh Pak Alex ya. Nah itu konsepnya. Nah ini juga sangat unik. jadi untuk jendela ini juga bisa kita buka semua nih jendelanya, dan juga ya ketika kita lagi santai di sini ya kita juga bisa dapat udara segar dan pintunya dibuka juga gitu ya. Dan memang di luarnya juga alami karena memang masih banyak tamannya seperti itu. Karena jendelanya ini benar-benar gede, lebar, jadi pada saat dibuka itu berasa kayak ruangan ini pun jadi seperti semi outdoor. Betul. Ya karena hawanya betul-betul bisa maksimal masuk ke dalam ruangan. Ya, nah ini mungkin di situ ada kamar mandi. Kalau kita mau lihat kamar mandinya, di Kamar sini mandinya ada cukup bathtub besar. tuh Pak sepertinya Pak. Dan ini Oh, untuk iya. sebuah ukuran kamar mandi memang super spacious banget ya, ukurannya gede sekali, Oh. ya kan? Betul. Jadi kita ini kayak mandi lagi di luar juga. Ini sebenarnya tidak bukaannya masih ada kaca di atas gitu ya. Yes. Tapi Jadi sebenarnya pencahayaannya nggak akan tampias hujan. ini nggak akan tampias seharusnya. hujan. Betul. Ya, ada area untuk wastafel, ada toilet di sini, kemudian di situ juga ada bathtub dan ada ada shower. juga area shower. Bahkan kalau menurut saya ini sangat berlebihan space-nya ya. Karena di luar toilet, di luar wastafel, bathtub dan juga shower. Shower. Ini masih ada 2 kali lipat lagi ruangan yang kita nggak tahu harus buat apa ya kan. Seandainya kita memanfaatkan buat lemari pakaian di dalam pun masih Betul. bisa karena saking gedenya kamar mandinya. Ya enak sekali sih ini. Nah sekarang kita kalau mau lihat tuh area living room yang kedua ya Pak Alex Nah, ya. ini sebenarnya bisa digunakan untuk benar-benar ruang privasi keluarga lah ya, dan juga untuk makannya di sini. Jadi kita sediakan ini untuk ruang santai, dan juga kita sediakan untuk meja makannya, dan di sini ada minibarnya. Jadi ini digunakan sebenarnya untuk dapur bersih, karena kita punya 2 dapur, satunya itu dapurnya itu ada di sebelah sini untuk dapur kotornya. Dan ini juga untuk ke service area. Jadi di atas ini ada cuman area untuk pembantu,
dan juga untuk ruang jemur. Kalau nanti ini udah ada Pak islandnya itu atau bikin Nah, ini sendiri? sebenarnya Opsional, ini Pak. Opsional. lebih kalau kita ngejual ini ya tentu ini dapat gitu ya, yang rumah ini. Tapi yang lainnya itu kita masih jual kosongan. Oke, jadi rumah Gitu. yang standar itu ini kosong ya Pak ya? Kosong gitu. Cuman Dan ini saya ini aksesnya ke garasi yang tadi Nah, ya ini Pak ke ya? garasi. Ini ke garasi dan juga ke servis area, ruang kamar pembantu dan juga dapur kotor. Jadi ini cukup luas juga untuk di atasnya itu gitu. Ada ruang cuci juga di atas. Nah, ini untuk dapur bersih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan ada juga yang tidak menggunakan untuk dapur, ya ini bisa juga. Bisa fungsi yang lain juga dibuatnya seperti itu. keren banget ya Pak Alex ini dapurnya. Wah, ini Penataannya udah cocok banget gitu ya. betul. Dan kalau teman-teman lihat, begitu tirai dibuka, inilah yang merupakan ide cerdas dari konsep courtyard yang ada di rumah ini. Anda bisa lihat di sini bahwa area living room yang kedua, ruang keluarga yang kedua, dan juga area dining, itu bisa ada 2 jendela. Bisa jendelanya menyorot ke taman yang di tengah, yang courtyard. Nah, dan juga bisa menyorot ke taman yang ada di belakang, Ini ya. yang namanya adalah backyard. Ya, kapan lagi kita bisa ada makan malam dan berasa di 2 sisi itu menghadap ke taman. Bahkan nonton TV pun di sini itu berasa 2 sisi menghadap ke taman. Ini hampir tidak pernah ada Ya, di dalam desain betul. rumah di kawasan yang lainnya. Ini udah kayak makan lagi makan di restoran. Ini kayak Pak, makan ya. di lounge ini Pak Di lounge, konsepnya ya. Apalagi ada suara burung-burung gini nih. Nah, ini. Ya, ini sebenarnya opsional ya. Jadi kalau kita juga mau menggunakan ini mungkin jadi sebagai kolam renang ya bisa juga. Tapi sebagai hanya sekedar taman aja sebenarnya ini udah cukup menarik gitu. Jadi mungkin bisa kita bikin gazebo ya. Jadi ada gazebo lagi mungkin untuk tempat-tempat santai yang ada di sini gitu. Tapi kalaupun di belakang ini mau dijadikan kolam renang boleh ya? Ya, bisa. Tidak masalah ya Pak ya? Bisa. Untuk kolam renang ada beberapa rumah yang memang difungsikan untuk sebagai kolam, Wow. gitu. Tapi kan kalau kolam ini memang ada yang suka, ada yang enggak juga. Iya. Mungkin semua orang rata-rata suka tapi tidak mau maintenance gitu ya. Jadinya nggak semua juga dibikin jadi kolam. Kalau kita bikin seperti ini, ya ini sebagai opsional aja, sebagai pilihan Opsional, gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ke arah sini, ya ini saking besarnya tamannya ya. Ini kita akan bisa memanfaatkan ini menjadi berbagai area untuk rekreasi keluarga. Contoh di ini memang hanya berupa taman ya, yang tengahnya berupa rumput-rumputan, tetapi di sekelilingnya ini dikasih tanaman-tanaman perdu. Nah, di belakang ini bisa dibuat area untuk duduk-duduk. Saking besarnya halaman belakang atau backyardnya. Nah, di sini bisa buat duduk-duduk, buat santai, buat ngopi dan sebagainya. Nah, area yang di sini masih bisa dimanfaatkan lagi kalau mau dibuat area untuk bermain anak-anak. Kemudian yang di tengah ini bisa dibuat kolam renang. Jadi taman ini pun masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai fungsi rekreasi keluarga seperti itu. Nah, Pak Alex ngomong-ngomong, rumah Ya, yang secantik ini Pak Alex, ini harganya berapa Pak? Nah, ini kebetulan kita ini ada beberapa rumah dan luasan tanahnya juga berbeda-beda. Nah, kebetulan kalau ini rumahnya ini luas 268 meter persegi. Untuk Bangunannya 268. Ya, Berasanya gede loh tapi ya. Betul. Karena memang bangunannya kan ada 2 ya. Jadi yang di tengah kan kita tidak hitung sebagai bangunan Oh, sebenarnya. oke. Nah, kalau yang ini harga di kisaran 6M. 6M. Ya, betul. Padahal Tanahnya berapa? Tanahnya itu di 500 meteran. 500. Murah loh Pak. 512 Murah meter. sebenarnya itu ya. Itu. Harganya saya pikir sudah mendekati 10M loh Oh ini. iya, betul. Semua orang kebetulan untuk yang tempo dulu ini, untuk harga rumahnya kita di sini, itu sebenarnya masih belum terlalu jauh dengan harga yang lain. Mungkin bisa kita bandingkan dengan unit kita sendiri, bahwa memang ini di main road gitu ya, udah Iya. di main Iya. road, harganya masih sama dengan yang masih dalam klaster gitu. Untuk hitungan per meter perseginya gitu. Padahal kalau tadi seperti yang Pak Alex bilang, ini kan rumahnya seperti yang di Cipaganti. Betul. Kalau Pak Daniel tahu, Cipaganti itu harganya udah Udah puluhan M, 20-an hampir gitu ya. puluhan, 20. mendekati ratusan loh Pak. Betul. Kalau di sini cukup dengan 6M ya Betul. Pak ya? Jadi sebenarnya kalau rumah ini, kalau orang yang udah tahu harga di Cipaganti dan Iya. harga tahu di Siliwangi, semualah yang area-area di sana, itu memang rumah ini sangat menguntungkan banget. Bahwa harga kita ini suatu saat bakal sampai ke sana juga gitu. Jadi mungkin capital gain-nya itu sangat
cukup tinggi gitu ya. Karena kan kalau di kota sendiri udah 20 M, coba kenaikannya mau berapa lagi gitu ya. Karena kondisi di sana mungkin hanya ngikutin sekedar inflasi. Tapi kalau di sini kita masih mengikuti perkembangan area. Karena jadi sekarang area ini di Kota Baru luas sekali ya Pak ya. area kita ini masih di kisaran 33% yang sudah kita kembangkan. Jadi 60% lagi masih banyak. Kalau 33% ini kita untuk 20 tahun, nah mungkin 66% itu kali 2. Jadi 40 tahun lagi kita masih 40 tahun berkembang. lagi. Nah jadi tentu harga kita itu juga nanti suatu saat bisa menyamai dengan yang ada saat ini di kota-kota. Karena 6M ini sesuatu yang cukup mengejutkan Bu Hansal ya. Sangat menarik Ya, ya. karena kalau misalnya 520 meter dengan 6 miliar sudah ada bangunan, berarti kan tanahnya aja sebenarnya Masih sekitar sekitar 10 10 juta per meter. bangunan nggak dihitung Dan dong, Pak. bangunan udah hampir nggak dihitung. Betul. Kalau di sini Pak Alek, ngomong-ngomong pembayaran itu bisa KPR kan ya Pak ya? Bisa KPR. Jadi kalau untuk Bandung Tempo dulu ini kita ada beberapa cara pembayaran. Jadi yang tidak suka ribet dengan prosedur perbankan, Cash aja. biasanya gitu ya. cash aja. Jadi selama 12 bulan bisa dicicil. 12 bulan. 6 miliar dengan harga Betul. yang sama itu bisa cicil 12 12 bulan. bulan, 12 kali cicilan. Nah, yang selanjutnya itu ya KPR tadi memang sebagai pilihan juga. Nah, KPR itu cuman dengan DP 15%, nanti bisa diambil tenornya tergantung kemampuan untuk nyicilnya, seperti itu. Wow. Nah itulah teman-teman, satu rumah yang saya yakin pasti kalian suka karena ini memang jarang sekali kita pernah mereview rumah-rumah dengan konsep kolonial yang seperti ini ya. Jadi kalau memang kalian nanti mau viewing karena stoknya hanya tinggal 3, segera hubungi Pak Hansen dari Save Signet di nomor telepon di bawah ini ya. Dan jangan lupa segera subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan di bawah. Sampai ketemu di video yang berikutnya dan salam Save your Save your marks. marks.